hari ini, hari kelima kajian syuruh. InsyaAllah akan diisi oleh Ustaz Al-Karam Dr. Ustaz Jahrudin MM dari Bakti Jaya. Beliau ini dulu sering silaturahmi di Masjid Abu Jannah ketika ada almarhum Bapak Haji Tali Royani. Sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi lagi. Dan salah satu beliau ini adalah pengisi hubungan suruh. Tadi apa pesan? Alhamdulillah kami undang beliau bisa bersilaturahmi pada tinggalnya di Bakti Jaya. Sempurna dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, Allah berikan kesehatan, keluarga sehat, anak-anak sehat, dan mendapatkan ketenangan hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Ustaz Jahrudin Yusuf. Ada waktu Ustaz, suruhnya jam 5.50, kita sampaikan jam 5 sampai 60, jam 6 aja, pas tambah 10 menit ya. Jam 6 kita tutup dengan doa kajian suruh. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya alim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahib saya, tahun 90 baru ketemu lagi, 33 tahun saya bertemu dengan beliau Ustadz Dadan, dan jamaah yang berbahagia yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan walaupun saya tidak sebutkan satu-satu namanya di sini, insya Allah kita di padang mahsyar
Allah panggil, Allah sebutkan nama kita yang akan digiring tahta liwai Sayyidina Muhammad, di bawah naungan bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita bersyukur, yang pertama alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat hari ini adanya di rumah sakit. Betul Pak? Ada ibu nggak? Ada. Bu. Kalau nggak sehat sakit adanya di rumah sakit. Makan udah kagak enak dah. Saya ngomongnya Betawi, orang Betawi. Dikasih opor, rasanya pahit. Dibawain buah-buahan, yang jenguk banyak, dikupasin tuh jeruk, rasanya pahit. Bukannya jeruk makanan yang pahit, tapi mulut kita dalam keadaan kurang sehat, pahit. Alhamdulillah kalau lagi sehat, makan pakai telur aja udah enak banget. Ditambah lauknya ikan apa, daging rendang, opor, insya Allah enak. Alhamdulillah hari ini kita sehat, kita bersyukur pada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah hari ini sehat, diberikan panjang umur. Kita langkahkan kaki kita ke tempat ini, masjid ini, Babul Jannah. Allah catat kehadiran kita. Allah rekam videonya, nanti ada, akan diperlihatkan oleh kita semua, tidak akan salah. Yaumaiti yasturun nas astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dibangkitkan dalam berbagai macam. Kemudian liyurau a'malahum, diperlihatkan, ditunjukkan semua perbuatannya, video-videonya di dunia selama hidupnya. Allah perlihatkan, "Hei hamba-hambaku." Kita lihat ada, alhamdulillah, tanggal 29 ada di Masjid Babul Jannah di pojokan. Lagi ngantuk, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Enggak, pokoknya Pak, yang ngasih duit hari ini kelihatan tuh, kerekam semua, nggak ada yang lewat. Sedekah kita mau diumumin, nggak diumumin, terekam. Mudah-mudahan hari ini dengan niat ikhlas kita, Allah rekam juga. Allah perlihatkan semua itu, tidak akan lewat. Setitik pun tidak akan lewat perbuatan baik dan buruk manusia. Mudah-mudahan hari ini Allah catat menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua, alhamdulillah hari ini Allah masih tetapkan iman dan Islam kita. Allah jadikan orang Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita menjadi orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Mati dalam keadaan orang Islam. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ada enggak itu di Al-Quran? Ada enggak Pak? Ada. Janganlah kau mati, melainkan mati dalam keadaan akidah Islamiyah, mati dalam keadaan akidah kepada Rasul, akidah kita terhadap Al-Quran. Begitu hebat. Belum lama ini saya dikirimin orang macam-macam yang mati. Ada lagi duduk, jatuh, mati. Ada yang lagi sholat, mati. Ada yang lagi berdiri, jatuh, mati. Macam-macam Pak. Lagi baca Quran, ustazah di Majelis Taklim As-Safiyah lagi baca Tabarok, meninggal.
Orang Cipayung, Jalan Merdeka, pas hari Jumat, sholat tahiyatul masjid, sujudnya lama. Orang lihat kok sujudnya sampai hampir 40 menit. Dari tadi sujud aja. Begitu datang mantunya, kayak engkong itu sujudnya lama. Dari tadi hampir 40 menit lebih. Begitu dilihat, dibalikin, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan orang-orang yang selalu pergi ke tempat yang baik, mudah-mudahan matinya di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau biasanya di dugem ya hampir mendekati ke situ. Nauzubillah. Soalnya ada, kita pernah baca di koran, ada sepasang laki-laki perempuan di hotel dalam keadaan ya telanjang bulat, yang bukan suami istri, sudah mati di hotel Salak Bogor. Itu lagi ngapain kira-kira Pak? Mati di perut wanita. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah saya bisa hadir di sini lagi. Tahun 90 saya kesini. 33 tahun. Alhamdulillah, silaturahim. Mudah-mudahan kita bersaudara karena kita orang-orang yang silaturahim. Insyaallah selain diberikan murah rezeki, insyaallah masuk surga. Ya, insyaallah masuk surga. Di antaranya apa? Afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham, kemudian wasallu fil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Di antaranya orang yang silaturahim, sering datang ke majelis taklim, di antaranya ini insyaallah itu termasuk orang yang masuk surga dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mau Pak masuk surga? Siapa yang enggak mau pasti mau, tapi tidak semudah itu. Jamaah yang berbahagia, belakangan ini saya baca sejarah para sahabat Rasulullah. Karena sekarang banyak orang yang meninggalkan, tidak membaca sejarah para sahabat Rasulullah, para waliullah, para solihin. Jarang dibaca tentang tabi'in, ulama soleh. Jarang dibaca, apalagi anak sekarang kagak kenal. Betulan saya lagi baca tentang seorang sufi yang lahir tahun 830 Masehi, yang wafatnya tahun 871 Masehi, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Tertarik baca ini, ternyata usianya hanya 41 tahun. Saat itu sudah membawa dampak yang positif dalam kehidupan zamannya. Termasuk waliullah yang lahir di Teheran, Irak. Banyak mutiara-mutiara yang beliau keluarkan, termasuk barangkali tentang kaitannya tentang utang. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi dan hutang. Satu saat beliau meminjam utang 100.000 dinar. Untuk apa? Untuk para sahabat yang berjuang di medan pertempuran, untuk fakir miskin, untuk para duafa, untuk sufi-sufi yang miskin, diberikan. Satu saat Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini ditagih. Akhirnya kebingungan dari mana gantinya. Gelisahlah. Ketika tidur bertemu dengan mimpi, bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'az, kamu jangan gelisah.
Kamu terus berjalan dari kota ke kota, dari kota ke kota, berdakwah. Nanti ada satu wanita yang akan mengganti uang kamu itu, akan memberikan uang kamu untuk mengganti utang. Akhirnya dengan mimpinya bertemu dengan Rasulullah, disuruh berangkat dari ke kota, berdakwah. Bahkan ada yang mau ngasih orang saat itu 500.000 dinar, tidak diterima karena sudah dijamin petunjuk mimpi Rasulullah. Ada satu wanita nanti di satu kota yang akan memberikan uang. Betul, saya lupa kotanya. Di satu kota akhirnya berdakwah, ceramah, ada satu wanita solehah memberikanlah 300.000 dinar, yang utangnya 100.000 dinar, itu lebih 200. Akhirnya begitu diganti, membawa uang yang banyak, berjalanan, akhirnya dirampok. Kemudian satu tempat, Yahya bin Mu'adz Ar-Raji, satu tempat yang baik, kemudian ada satu batu besar yang jatuh ke kepalanya. Disitulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah uang itu digantinya, selesai sejarah yang begitu nikmat yang kita baca, banyak kita ambil hikmahnya. Beliau pernah berkata, ini yang saya akan sampaikan, la yatibul lail illa bimunazatik, la yatibul lail illa bimunazatik. Malam itu tidak akan indah melainkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan malam itu indah. Penafsiran orang-orang, Pak, keindahan malam ini macam-macam. Ada yang di pos ronda sambil makan-makan sampai jam 1, jam 2, jam 3, indah. Ada dua pasang, ya, laki-laki perempuan di satu taman, semakin malam semakin sampai pagi, indah, dan lain sebagainya. Tapi seorang sufi ini indahnya tatkala bangun malam, karena di malam hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua keluhan doa dari hamba-hambanya. Man yad'uni fa'astajiba lahu. Ketika kita bangun malam, siapa orang yang berdoa, kata Allah, niscaya kami jawab, kami kabulkan. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah tadi kita udah bangun jam 2, jam 3, alhamdulillah. Yang gak bangun sampai hari ini umat Islam, kalau kita lihat di dalam karyanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, kitab Al-Azkar, nggak salah babnya istighadha min manami, ma yaqulu istighadha min manami. Di dalam kitab itu jelaskan, Pak, ternyata setan nih kalau manusia mau tidur sibuk dengan ngiket-ngiketin. Kita tuh diiketin, Pak. Setiap mau tidur diiketin apa? Punggung kita dengan 3 iketan, sambil dipukul-pukul sambil berkata, lailun tawil fargud, lailun tawil fargud, malam masih panjang, tidur. 2, ya. Ketika kita menusin jam 2, gerak-gerak dikit,
dia bisikin di telinga manusia. Lailun tawil farku. Malam masih panjang. Ayo tidur ayo tidur. Tuh. Alhamdulillah kita yang orangnya imannya kuat diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah bergerak telinga kita mendengar lagi, apalagi mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ajakan sholat, ajakan bangun, langsung baca doa Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu begitu dibaca, itu ikatan setan lepas satu. Ketika kita bangun, terus gimana? Tentunya kita wudhu Pak. Summa yatawadda, kemudian wudhu. Begitu berwudhu, lepas lagi. Ya. Habis wudhu, ngapain? Sholat. Maka lepas lagi ikatannya tiga. Di dalam kitab Al-Azkar ternyata ketika kita bangun, Rasulullah bukan hanya baca yang tadi kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya. Di situ ada macam-macam. Ada riwayat Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah kalau bangun langsung alhamdulillah, ya, mengucapkan Allahu Akbar. Berapa kali? 10 kali. Wa hamida asran, kemudian bertahmid, ya, itu 10 kali. Kemudian baca wa halala asran, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Kemudian lagi subhanal quddus asran, subhanal quddus asran, itu 10 kali. Terus apa lagi? La haula wala quwwata illa billah asran. Yang terakhir doa, Allahumma inni a'udzubika min dikid dunya wa min diki yaumil qiyamah asran 10 kali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesempitan dunia, dan aku berlindung kepadamu datangnya hari akhirat nanti, yaumil qiyamah. Itu doanya Pak. Sementara ini kita hanya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau ada orang Islam yang sampai hari ini belum bangun, itu masih diikat setan Pak. Nanti lihat kalau memangnya berbahasa Arabnya susah, lihat dalam terjemahnya udah ada. Di dalam kitab saya itu halamannya halaman 67. Istaiqadha min manami. Itu baca Pak. Bukan hanya yang tadi saja. Ini salah satu supaya setan hilang. Begitu pagi-paginya kita menjadi jiwa-jiwa yang apa? Yang giat. Menjadi orang yang semangat. Enggak loyo. Nah, kan ada orang yang pagi-paginya serba salah. Duitnya banyak tapi bingung. Kata orang kampung saya, apa ya? Meringsang. Kesono salah, salah apa? Ya Allah. Itu adalah karena lagi jadi kesetan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'adz, ya, seorang ulama sufi ini mengajarkan kita, yuk bangun malam, karena di malam itu indah. Dalam surat Al-Isra itu udah hafal banget ayatnya itu, ayat 79, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda.
Isra ayat 79. Ini yang kita buktikan. Ayat ini dengarnya lagi dari SD dulu kita lah. Guru SD kita, guru agama ngajarin. Tapi sampai hari ini banyak umat Islam yang gak yakin dengan ayat ini. Rugi kayaknya kalau kita di jalan malam, Pak. Kayak punya utang segunung. Kalau yang tahu. Kalau yang nggak tahu, biasa-biasa aja. Bersyukur jamaah yang sudah jempolan. Artinya tidak meninggalkan. Yuk kita bangkitkan. Kita ngadu. Wa man yas'alani fa'utiyahu. Siapa yang bertanya, memohon, aku akan berikan. Kita doa dengan bahasa kita, bahasa yang kita ngerti. Semua kita punya hajat berdoa. Allah dengar. Wa man yastaghfirani fa'ughfira lahu. Siapa yang minta ampuni dosa aku, ampuni dosanya. Bangun malam nangis, banyak dosa-dosa kita. Bangun malam. Ini solusi kita yang lagi apa? Yang lagi gelisah. Apalagi yang lagi daftar calon anggota DPR, pusat maupun daerah. Kepilih lagi apa enggak? Pilih lagi apa enggak? Banyak yang datang ke sono kembah. Banyak. Nauzubillah. Jangan, Pak. Jangan ke dukun. Solusinya bangun malam. Kita berdoa, kita bermunajat dengan keyakinan. Kenapa? Kalau sudah benar yakin maqaman mahmuda, tempat derajat yang mulia akan Allah berikan. Gak bisa jadi orang yang mau nyalonin, mau apa, yuk bangun malam ngadu kepada Allah. Kita menangis dengan dosa-dosa kita. Jangan ke dukun. Nilai mau nyalonin gimana? Wah, di Terawang bagus. Tahun yang lalu ada beberapa yang lalu tuh nyalon. Ada yang ke sana ternyata nggak gul juga. Duit banyakin, begitu. Bagiin 3 karung. Nah, salah juga, Pak, nggak boleh. Jamaah yang berbahagia kan maqaman mahmuda. Apa yang kita baca? Kita berzikir. Banyak yang berzikir. Sudah jelas dalam Al-Quran. Kalau orang yang banyak berzikir nih, jelas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya tenang, adem, ayem. Kenapa? Bi dzikrillah. Alba as-sabab, sebab banyak ingat Allah. Minimal kita baca membesarkan nama Allah, memuji-muji nama Allah malam hari, baca banyak Al-Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan banyak mengingat, menyebut nama Allah, hati jadi tenang. Jadi uang, harta, kantong tebal belum menjamin, tidak menjamin kita tenang, Pak. Saya punya sahabat, punya showroom 5. Begitu saya nggak datang-datang, hampir 3 tahun, akhirnya saya datang berikutnya, saya tanya, mana Pak ini? Memang Pak Ustaz nggak dengar, kenapa? Dia loncat dari lantai 25 Jakarta. Hah? Oh dia itu waktu itu loncat, Pak, padahal duitnya miliaran. Kenapa dia loncat dari atas? Kenapa pusing? Problem banyak. Problem rumah tangga, uang, utang, macam-macam dah. Akhirnya apa?
Pikiran manusia yang apa namanya ya, cekak, licik, kecil, mati, habis. Emang manusia kucing, Pak? Kalau kucing, harimau, binatang mati, meninggal, selesai. Tapi manusia nanti begitu meninggal, mati dikubur, akan ada kehidupan berikutnya, diminta pertanggungjawaban. Kalau seperti kucing mati, ya udah kita enak aja. Kalau kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Alhamdulillah kalau ada saudara kita itu. Itu apa? Karena goncangnya pikiran hati kita nggak tenang. Yo, kita kembali bangun malam, indahnya malam. Menurut Yahya bin Mu'adz ar-Raji, indah berzikir la ilaha illallah, la ilaha. Indah, Pak. Kalau kita benar-benar yakin, pantat kita kayaknya ada yang mengangkat, Pak. Kalau saking indahnya, dengan cahaya yang terang gelap nih gitu ya, tapi gelap berzikir sambil memikirkan muhasabah diri kita. Hanya Allah lah yang agung, hanya Allah lah satu-satunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang harusnya la illallah, la ilaha illallah. Yakin, mantap. Allah datangkan, Pak. Enggak usah diminta, ketenangan langsung otomatis. Kalau banyak berzikir, ini jadi Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ada yang nanya, Pak Ustaz, kalau malam-malam bangun mikirin utang boleh nggak? Ya boleh juga. Ya, utang banyak ya, besok pagi ditagih ini, nggak apa-apa ya. Tapi kita diberikan ketenangan. Hadirin yang berbahagia, jadi kita ini harus bangun malam, insya Allah ya bahagia. Rasulullah dibangunin dulu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang muslim, wahai Muhammad yang sedang tidur, qumil lail, bangun malam, ayo bangun, illa qalila, namun hanya sedikit yang bangun malam. Tapi yakin saya husnudzon semua. Ini yang hadir di sini tadi malam bangun, alhamdulillah. Yang nggak bangun, yuk ntar malam bangun. Ayo kita bertobat. Barangkali banyak dosa-dosa kita punya hajat, sholat hajat, bermunajat kepada Allah, aduin semua keluh kesah kita, termasuk kenikmatan kita. Kita adu kepada Allah, alhamdulillah dengan nikmat-Mu. Alhamdulillah. Kita sebutkan, jangan hanya ngeluh doang, tapi sebutkan kenikmatan kita yang sudah lagi ada. Alhamdulillah saya punya rezeki banyak. Nanti Allah apakan lagi? Wahai hambaku yang punya rezeki banyak. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta Anda itu konglomerat orang kaya, ada sebagian haknya fakir miskin. Ya. Diuji lagi. Waduh, ya kasihin. Hadirin yang berbahagia, jadi kita ini bangun malam. Yang kedua, la yatibun nahar illa bi zikrik. La yatibun nahar illa bi ta'ati. La yatibun nahar illa bi ta'ati. Siang itu, kata Yahya bin Mu'adz ar-Raji, siang itu tidak akan indah melainkan taat kepada Allah. Siang ini kan biasanya untuk nyari apa, Pak? Nyari ma'isyah. Wa ja'alna
Kami jadikan siang ini untuk ma'isah, untuk nyari kehidupan. Yang kerja di kantor, di sawah, di pasar, semua berangkat. Yang ke tempat-tempat kantornya di Jakarta, di mana-mana berangkat. Cari ma'isah. Jangan diam aja, Pak. Cari. Kan dalam surat Al-Jumu'ah ada itu. Kalau habis sholat ini fas'au ila zikrillah wa dzarul bait ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza quriyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlih. Selesai kita menunaikan kewajiban kita sholat, habis sholat subuh ini, fantasiru fil ard. Ayo nyebar ke bumi. Yang ke sawah, yang ke kantor, yang kemana-mana, ya. Cari min fadlillah, wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah. Ayo, cari. Jangan diam aja di masjid, enggak ikhtiar. Jangan. Tapi ma'isah yang kita cari ke kantor kemana-mana, dasarilah dengan lita'atillah. Artinya harus kita mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Jangan yang halal diambil, yang haram juga diambil. Gajinya 5 juta karena kurang, cari yang haram. Padahal gaji seorang Mahkamah Agung itu udah 670 juta, 67 juta. Masih kurang juga. Akhirnya ditangkap, rangkeng sekarang. Baru merasakan sedih, baru merasakan menangis, baru merasakan tidak enaknya begini. Itu baru di dunia, Pak. Jadi kita syukuri. Kenapa? Kalau sudah dikatakan orang yang makan haram la yadkhulul jannah lahmun nabata min as-sabt. Tidak akan masuk surga orang yang tubuhnya masuk dari hal-hal yang haram. Minuman yang haram, makanan yang haram, itu akan jauh dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, kalau sesuatu gimana? Ya haram. Apalagi sekian miliar, haram. Boleh sekarang tertawa, boleh sekarang nyaman, tapi nanti akan menjadi bahan bakarnya sendiri. Jadi di sini kita cari ma'isyah harus dasarnya taat kepada Allah. Hukum syariah Islam mana yang halal, mana yang haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Gitu, Pak. Ada yang nanya lagi, Pak Ustaz, udah masuk perut saya gimana? Dulu pernah silaturahim acara mah di pensiunan jaksa-jaksa. Ada yang nangis. Dulu udah lama ya. Kenapa Pak nangis ya Allah? Ternyata ada yang saya makan gimana Ustaz? Yang haram. Gimana ya? Ulanginnya. Perkara hukum. Nah itulah bertobat kepada Allah semua. Jadi sebelum kita mati, Pak, yuk kita wasari'u ila maghfirah, segera untuk minta ampun pada Allah. Yuk kita introspeksi. Maka itu kalau kita mau tidur, kita diadakan muhasabah. Ada nggak yang tadi kita makan pagi ini yang haram? Supaya tidak ada makan lagi. Kalau mengikuti nafsu, Pak, ya Allah. Jadi udah 5 juta, pengen 10 juta. Betul gak? Gaji udah 10 juta, pengen 20 juta.
gaji udah 30 juta, pengen gini lagi. Ya, pengen ini, pengen itu, nafsu. Padahal dibawa ke kuburan hanya 3 lapis. Betul? Betul Pak? 3 lapis. Kemudian hanya pakai tanah 1,5 meter kali 1 meter. Itu yang kita bawa, yang kita pakai. Maka itu sahabat mengatakan apa? Jayyinu qabrakum qabla an tadkhulu. Hiasilah kubur Anda sebelum Anda masuk ke kuburnya. Bagaimana cara menghiasinya Pak sekarang? Bukan kita beli keramik datangkan dari Italia, bukan. Siapkan diri kita untuk ibadah. Siapkan diri kita. Pernah baginda Rasulullah pesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Abi Dzar, khudh zada kamilan fa inna safara ba'idun." Wahai Abi Dzar, bawa bekal yang cukup karena perjalanan Anda jauh. Ternyata benar Pak, perjalanan kita nih setelah kita mati kemana kita? Untuk menuju 2 perkampungan surga atau neraka, 2 tempat yang kekal ini, itu melalui pintu-pintu manjil. Prosesnya jauh. Begitu kita meninggal, lari ke kubur. Doa. Al-qabru manjilun min manazil al-akhirah. Kubur itu adalah gerbangnya akhirat. Kalau di gerbangnya selamat, insya Allah kesana selamat. Kalau dengan selamat, kesana dengan selamat. Sekarang kita dikubur berapa tahun lamanya Pak? Ya Allah. Berapa tahun? Kalau mendapatkan nikmat enak, berapa tahun lama? Ya Allah. Terus datang hari kiamat. Innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Nanti Anda pada hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan dari sahabat di padang mahsyar. Di situ menunggu giliran proses yang namanya kita yakini yaumil mizan, hari pertimbangan. Fa amma man saqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Terusin apa? Narun hamiyah. Maunya yang berat atau yang ringan? Maunya yang berat atau yang ringan? Maunya yang berat. Berat apa? Berat kebaikan. Nah, dan sekarang Imam Ghazali katakan ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini ladang untuk bekal akhirat. Yuk, lagi masih sehat, kita rajin ke masjid. Baru bincang-bincang sedikit sakit mah pakai tongkat. Baru gerimis dikitnya pakai payung. Coba. Abdullah bin Maktum, orang yang maaf, orang yang nggak bisa melihat, izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya maaf nggak bisa ikut berjamaah karena nggak ada yang nonton. Nggak boleh. Pertama dibolehin. Begitu kira 2-4 langkah, sini, nggak bisa, tetap berjamaah. Itu yang tidak bisa melihat, apalagi yang sehat, apalagi yang rumahnya di pinggir masjid. La sholata li jaril masjid illa bil masjid. Ya, barangkali artinya tidak sempurna orang yang sholatnya di rumah kecuali di masjid. Tetangga nih, hati-hati. Masyaallah muslimin yang berbahagia. Jadi proses yaumul mizan itu berapa tahun kita ditimbang? Nunggunya ya Allah miliaran triliun manusia. Terus yaumul hisab dihitung nih Bapak, amalnya semua, uangnya diamal, amal yang keluarin dihitung.
Maka kata Sayyidina Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah diri Anda sebelum Allah menghitung Anda. Ayo kita hitung. Selama sampai usia kita saat ini, sudahkah 1 miliar kita keluarkan untuk fisabilillah? Sudah berapa macam tenaga kita untuk perjuangan Islam? Ayo kita muhasabah. Kita hitung, Pak. Kita hitung. Sebelum kita dihitung oleh Allah, untuk apa umurmu? Untuk apa ilmumu? Kau dari mana hartamu? Kau kemanakan hartamu? Ayo, kita muhasabah. Itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum yaum sirat. Berapa tahun kita melewati sirat? Di padang mahsyar. Di satu riwayat, karena berhimpit-himpitan, begitu berjejak-jejak. Kalau kita lihat orang-orang yang melempar jumroh zaman dulu, berhimpit-himpit, jatuh, terinjak, meninggal, kemudian keluar keringat, kata Rasulullah. Ada yang sedengkul, sepinggang, seleher, ada yang kelelep semua dengan keringatnya. Alhamdulillah kita yang cinta kepada Rasulullah, tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, ada di bawah benderanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terusin dah. Yang ketiga, la tatibud dunya illa bizikri. Dunia ini tidak indah kecuali untuk berzikir kepada Allah. Yuk, kita punya akal untuk kita mengingat kebesaran ciptaan Allah. Pernahkah kita selintas? Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakkir. Pernah kita udah mikirin ya Allah subhanallah, itu gunung otak bagaimana ciptain ya Allah, kemudian gunung ditinggiin. Dengan gunung itu banyak yang korban, tapi dengan gunung itu banyak yang kaya. Jangan lihat korbannya doang, Pak. Merapi di sono di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Merapi. Bukan hanya kita lihat korbannya, maisahnya di sono banyak. Jadi kita lihat bagaimana ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan. Pernahkah kita satu saat berzikir, berpikir tentang akal yang sehat? Subhanallah, tidak ada yang bisa menciptakan. Nah, supaya apa? Kalau kita banyak berzikir, kita menjadi orang yang enggak sombong. Ternyata kekayaan saya ini ada yang lebih kaya lagi Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Ternyata saya kaya ini tidak ada apa-apanya, Pak. Dengarlah. Iya. Orang kaya baru dikasih sakit, kepala puyeng aja, udah joprak, Pak. Dikasih sakit kepala, udah gak inget, Pak. Alhamdulillah sekarang kita masih inget nama teman kita, nama sahabat kita, nama cucu kita, nama istri kita, masih kita ingat. Tapi kalau Allah sudah berikan penyakit di mana di kepala kita sudah ditabur kenikmatannya, manusia joprak. Seorang infotainment kita kenal, yang duitnya banyak, tukul, duitnya banyak luar biasa. Diberikan cobaan oleh Allah, nyakit. Ternyata sekarang lupa. Duitnya seapa nggak tahu dia lupa. Jangan-jangan lupa kepada istrinya. Anaknya dia lupa. Dicabut semua. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita masih kenal sahabat kita, tetangga kita, masih kenal uang 20.000, masih kenal kita 100.000, masih kenal kita berangkat ke Jakarta, masih bisa menggari. Tapi kalau Allah cabut saja 2-3 syarat yang ada di sini, atau kita kenal pendarahan di sini, manusia sudah tidak ada apa-apa. Maka itu lagi sehat akal berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah ini kita bersyukur, wah ternyata saya ini nggak ada apa-apanya. Punya jabatannya ternyata hanya titipan, hartanya titipan, semuanya titipan. Banyakin berzikir dunia, berpikir. Itu indahnya di dunia. Ya selalu berpikir, berzikir, ya. Kemudian yang keempat, la tatibul akhirah illa bi'afwih. Akhirat itu tidak akan indah kecuali mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kita nanti ke akhirat, dari kubur dibangkitkan, Allah ampuni, enak. Ridho kepada kita masuk surga. Betul nggak Pak? Dengan ridhonya Allah kita masuk surga. Allah ampuni. Kalau sudah di sana kan enak. Kenapa? Di akhirat itu lebih kekal daripada sini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Itulah. Jadi akhirat itu lebih kekal, lebih baik daripada kehidupan sekarang. Jadi kita ini, ya, mari kita memohon ampun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ya, segera wasari'u, segera Anda, ayo kita ini lagi hidup. Kalau banyak dosa langsung istighfar, astagfirullah. Tubu ila Allah, langsung tobat. Yang namanya manusia kan salah. Oh, kemarin main judi. Ya Allah ini salah, berdosa. Tubu ila Allah. Bertobat kepada Allah. Jangan hari ini tobat, besok main lagi judi. Lagi punya uang, judi lagi. Itu namanya tobat apa itu? Kata orang kampung, tobat sangka. Hadirin rahimakumullah. Kita mudah-mudahan Allah ampuni Pak dosa-dosa kita. Yang terakhir, apa kata Yahya bin Mu'adz ar-Raji? La tatibul jannah illa bi ru'yatik. Surga itu tidak akan indah kecuali dengan melihat Allah. Subhanallah, ini kalau Allah sudah berikan besarannya kita akan ditunjukkan. Lihat dalam surat Al-Kahfi yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, seorang yang ingin berjumpa dengan Allah dengan syarat dua. Satu, bal ya'mal amalan sholihah. Yuk berlaku baik dengan tetangga baik. Gitu Pak. Ini tetangga marahan mulu. Gara-gara pohon jamu sedikit cabang ke sono marah. 3 lebaran gak baik-baik. Ini ada cerita Pak soalnya gara-gara pohon capi. Pohon capi di kampung saya sekarang udah dipotong. Pohon capi, buahnya kan tahu Pak ya, kuning-kuning itu hijau, bulat gini. Cabangnya ke tetangga. Ya capi jatuh, flat. Pakai genteng, habis 2. Besok tak jatuh, habis 3. Ditanya izin, Pak, Assalamualaikum, tolong dong cabang sebelah sono dipotong. Kenapa? Genteng saya pecah mulu. Abri bilang, pohon capi duluan apa rumah lu duluan yang ada? Kata dia gitu. Mana? Pohon capi duluan apa rumah lu yang duluan yang ada? Ayo. Pohon capi duluan. Waduh, egois. Akhirnya sabar, tetangga diganti dengan seng Pak. Tahu seng Pak? Diganti dengan seng. Begitu jatuh tuh ternyata aduh, punya orang lagi. Aduh. Gimana ya, ribut, gak mungkin. Gimana akhirnya pohonnya diobatin, diracun. Diracun, ada yang tahu kan mati. Pohon cabai itu mati ya. Oh no, tetangga yang racunin pohonnya.
Oh dia Pak. Ini sebelah-sebelahan saudaranya punya angkatan, yang satu angkatan udara, yang satu polisi. Alhamdulillah RT-nya tegas. Bapak aparat, saya RT-nya, saya yang berhak untuk mendamaikan. Bapak dia. Kalau buat berani gitu RT, gimana? Dibawa pistol. Jadi dengan tetangga tuh, yuk sama-sama. Oh iya di pohon. Lihat Pak, dalam hadis Rasulullah, kalau ada pohon yang ke tetangga, kalau jatuh, contoh pohon durian nih, jatuh durian di kesono, boleh dimakan, boleh ambil. Ini dasar pelit diambil. Tadi ada di pohon durian jatuh yang mana dia? Tahu ada tadi jatuh, dicari sampai ke kamar dicari. Alhamdulillah kalau tetangga gitu. Kenapa tetangga itu multifungsi? Multifungsi Pak, maka ditegaskan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarih. Siapa orang yang beriman pada Allah dari kiamat, hari akhir, maka hormatilah tetangga. Tetangga multifungsi. Kalau rumah kita kebakaran, siapa yang tolong duluan Pak? Ayo, tetangga kan? Rumah kita kebakaran, ada yang egois. Oh Ustaz, saya nggak perlu ditolong kalau rumah saya kebakaran. Kenapa? Saya punya anak 4, kerjanya di pemadam kebakaran semua. Wow, gitu Bu. Lu di mana kerjanya Bu? Di satu Bandung, satu lagi Surabaya, satu lagi di Sulawesi, satu lagi di mana? Di Aceh. Jauh amat. Nah, ceritanya kebakaran, cerita. Seandainya kebakaran, tetangga nggak mau nolongin, biarin anak buah aja yang datang karena dia kerja di pemadam kebakaran. Anak pulang mama kebakaran. Pulang memang mereka semua dari Bandung pulang, dari Aceh pulang, sampai Depok rumah maknya sudah ludes. Kalau sudah mati siapa yang gotong? Emang jalan sendiri, emang mandi sendiri, tetangga ambil. Ya Allah. Jadi kita ini tetangga dengan tetangga harus bayar. Ya, nggak boleh marahan. Cukup marahan 3 hari, bayar. Hadirin jemaah yang berbahagia. Jadi kita ini, yuk kita perbaiki untuk sama-sama kita siapkan diri kita untuk hari esok. Untuk hari esok Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita hari esok bersiap dong. Ya. Berapa juta yang pernah kita keluarkan sampai usia kita hari ini? Kalau ada usianya 70 tahun, udah berapa juta? Pak Ustaz itu Pak Ustaz. 1 Jumat 10.000. 10.000 kali setahun berapa Pak? Berapa sih Pak? Sebulan kan 40.000. 40.000 kali 10 aja udah 400.000. Terus kali 70 tahun. Ya itulah yang kita keluarin. Ya. Mudah-mudahan lebih dari itu. Ya, mudah-mudahan lebih dari itu amal kita. Yuk, jangan sampai kita pelit dengan ibadah. Tiada hari tanpa apa? Tanpa beribadah. Kita lewat ada duit kaki kiri. Itu ibadah yang paling kecil kata Rasulullah. Kita nggak punya duit untuk sedekah. Senyum, cukup senyum ketika kita apa? Bertemu, berpapasan. Tabassamuka fi wajhi karaka sedekah. Senyummu di hadapan saudara itu sedekah, amal ibadah. Jadi ya tergantung teman, ya Ustaz saya punya uang, gimana sedekahnya? Cukup dengan senyum lontarkan ketika kita berpapasan. Insya Allah itu ibadah. Tapi senyumnya atur ya Pak. Ya Pak, jangan pagi-pagi madep ke timur senyum, besok sore madep ke barat senyum. Kata tetangga yang lihat udah berapa hari dia udah tahu sendiri. Nanti kacau. Hadirin rahimakumullah, itu yang saya sampaikan. Nah, ini rasa kangen saya untuk datang ke sini lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan silaturahim kita diberikan panjang umur, diberikan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, kebodohan saya, kekurangan saya. Kalau itu lebih memang dari rahmatullah. Allah berikan ilmu kita hari ini, mudah-mudahan kita pakai, kita gunakan. Walaupun dikit, kita gunakan manfaat. Itulah yang namanya bermanfaat ilmu kita. Hadirin rahimakumullah.
Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebab-sebabnya, dan kita akhiri dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qina bil ilmi wa jayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عافي سيدنا محمد ورجا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan kepada Ustaz Jahrul Yusuf yang telah menyampaikan tausiahnya. Jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan punya bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Berpanjang umur Ustaz. Ini suaranya dari dulu begini juga. Masya Allah. Umurnya tinggi juga. Hebat nih, luar biasa dakwah. Mudah-mudahan dakwahnya bisa menyeluruh, ya, terutama di kota Depok. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ada jemaah yang mensedekahkan, mempersarapan suruh pada pagi hari. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi keluarganya. Amin ya rabbal jazakumullah. Kita tutup dengan nasi kibar. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.